Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di game Technospot Channel. Seperti biasa di video kali ini kita akan membahas seputar dunia teknologi. Dan seperti biasa di sini saya telah membuat slide presentasi untuk bahasan mengenai seputar dunia teknologi kali ini. Yuk kita simak dan bahas bersama-sama. Di sini, pernah nggak sih kita bingung sebenarnya apa bedanya CPU, GPU, RAM, dan SSD? Kenapa ada komputer yang super cepat, tapi ada juga yang terasa lemot, padahal speknya kelihatan tinggi? Nah, di video kali ini kita akan membahas perbedaan CPU, GPU, RAM, dan SSD dengan cara yang sederhana, mudah dipahami, dan pastinya nggak bikin pusing. Kita next. Di sini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan CPU, GPU, RAM, dan SSD. Mengenal otak, otot, meja kerja, dan lemari penyimpanan pada komputer. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas manusia bergantung pada komputer dan perangkat pintar. Namun, tidak sedikit orang yang masih bingung ketika mendengar istilah CPU, GPU, RAM, dan SSD. Padahal, keempat komponen ini adalah fondasi utama dari sebuah sistem komputer modern. Nah, di sini tentunya kita sebagai pengguna, alangkah baiknya kita telusuri perbedaan fungsi dan peran penting masing-masing komponen ini. Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari perjalanan sejarahnya. Yang pertama di sini ada CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit atau istilahnya otak dari komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer dan sebutan ini bukan tanpa alasan. Di sini ada sejarah singkat CPU. CPU pertama kali berkembang pesat sejak era komputer mainframe. Terjadi sekitar tahun 1950-an. Lalu menjadi semakin kecil dan kuat hingga pada akhirnya hadir di komputer pribadi atau PC pada tahun 1970-an. Tentunya perusahaan seperti Intel dan AMD menjadi pionir dalam evolusi CPU modern. Di sini fungsi CPU. Tentunya CPU bertugas yang pertama, dia menjalankan perintah dari sistem operasi yang kita gunakan. Kedua, dia mengolah data dan logika atau logik. Yang ketiga, mengatur kerja semua komponen komputer. Setiap klik mouse, ketikan keyboard, dan perintah aplikasi diproses CPU. Nah, di sini ada analogi mudah. CPU adalah otak manusia, tentunya berpikir, mengambil keputusan, dan mengatur tubuh. Kita coba ke slide selanjutnya. Yang kedua, komponen komputer yang selanjutnya itu adalah GPU atau panjangan dari Graphic Processing Unit. Kita bisa sebut saja otot dari visual komputernya. Jika CPU adalah otak, maka GPU adalah otot visual. GPU mulai dikenal luas pada akhir 1990-an saat industri game dan grafis 3D sangat berkembang.
Nvidia dan ATI atau sekarang adalah AMD Radeon mempopulerkan GPU sebagai prosesor khusus grafis. Dan kini GPU tidak hanya digunakan untuk game, tapi juga dia sebagai AI dan machine learning. Dia berguna untuk rendering video, desain grafis, atau cryptocurrency di masa tertentu. Dan di sini tentunya GPU bertugas untuk mengolah gambar, video, dan animasi, menangani perhitungan paralel dalam jumlah besar, meringankan beban CPU untuk tugas visual. Analogi mudahnya, GPU adalah otot atlet, fokus pada kerja berat dan cepat secara berulang. Jadi GPU itu adalah Graphic Processing Unit, atau kita bisa menyebutnya dia itu adalah otot dari visual komputer. Kita next. Di sini ada RAM atau Random Access Memory. Kita bisa sebut aja meja kerja sementara. RAM adalah komponen yang sering disalahpahami, padahal perannya sangat krusial. Dari sejarahnya, RAM berkembang dari memori magnetik sederhana menjadi memori super cepat yang kita gunakan sekarang. Contohnya seperti DDR3, DDR4 hingga DDR5. Di sini RAM berfungsi yang pertama tentunya dia tempat penyimpanan data sementara. Data yang kita input disimpan sementara di RAM. Terus dia menyimpan aplikasi yang sedang berjalan. Dan yang ketiga, dia mempercepat akses data untuk CPU dan GPU. Tentunya di sini semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa berjalan tanpa lag. Jadi semakin besar RAM itu kita tentunya bisa menggunakan beberapa software dalam komputer kita sekaligus. Jadi tentunya semakin besar RAM dia tidak akan lag membuka aplikasi yang kita gunakan. Di sini dari analogi mudahnya, RAM itu ibarat meja kerja. Tentunya semakin luas meja yang kita gunakan, semakin banyak pekerjaan yang kita bisa kerjakan sekaligus. Kita next. Yang keempat itu adalah SSD atau Solid State Drive. Dia diibaratkan lemari penyimpanan modern. SSD adalah evolusi besar dari hard disk tradisional atau kita singkat HDD. Tentunya di sini sejarah singkat SSD. SSD mulai populer sekitar tahun 2010-an. Dia menggantikan HDD yang lambat dan mekanis. SSD menggunakan chip memori flash tanpa komponen bergerak. Di sini tentunya ada fungsi SSD. Yang pertama, dia menyimpan sistem operasi yang kita gunakan. Jadi operasi yang kita gunakan contohnya kayak Windows, macOS ataupun Linux, dia disimpan di sistem di SSD. Jadi terinstalnya di SSD. Terus dia menyimpan aplikasi dan data. Data yang kita simpan itu dia tersimpan di SSD. Data yang kita buat berupa gambar atau tulisan itu tersimpannya di SSD. Terus yang ketiga, dia mempercepat booting dan loading. Jadi perbedaan SSD dan HDD terasa drastis. Komputer dengan SSD bisa menyala dalam hitungan detik. Teman-teman bisa mungkin bereksperimen ya jika teman-teman punya laptop atau PC yang menggunakan SSD dan yang menggunakan HDD. Teman-teman di situ bisa menyalakannya atau booting sekaligus secara bersama. Di situ teman-teman bisa melihat kecepatan dari
SSD dan HDD. Tentunya akan lebih cepat SSD. Di sini ada analogi mudahnya, yaitu SSD adalah lemari arsip super cepat di mana data tersimpan rapi dan bisa diambil seketika. Untuk PC dan ataupun laptop yang zaman sekarang, keluaran dari pabrikan yaitu tentunya sudah menggunakan SSD ini ya teman. Satu kelemahan dari SSD yaitu harganya sangat mahal. Itu adalah kelemahan dari SSD. Kita lanjut. Di sini ada perbandingan singkat CPU, GPU, RAM, dan SSD. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada komponen, terus fungsi utama, dan yang ketiga ada diibaratkan. Di sini yang pertama itu adalah CPU. Fungsi utamanya dia mengolah dan mengatur perintah. Ibaratnya dia itu adalah otak kita yang mengatur tubuh kita. Terus ada GPU, dia mengolah grafis dan visual. Ibaratkan dia otot, yaitu sebagai penunjang. Kemudian ada RAM, di mana RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara. Diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari dia itu sebagai meja kerja yang kita gunakan. Terus ada SSD, dia itu penyimpanan sifatnya permanen, yaitu lemari khusus tempat kita untuk menyimpan arsip atau data-data penting kita, yaitu dia tersimpan di SSD, bersifat permanen tentunya teman-teman. Nah, dari kesimpulan bahasan mengenai video kali ini, di sini pada akhirnya CPU, GPU, RAM, dan SSD bukanlah komponen yang saling menggantikan, melainkan mereka itu ibaratnya saling melengkapi satu sama lain. Di sini CPU berperan sebagai pusat pengolah dan pengambil keputusan. Terus GPU bertugas menangani grafis dan komputasi visual yang berat. Jadi yang berat-berat tentang visual dan grafis itu adalah tugasnya dari GPU. Terus RAM. Nah, RAM ini menjadi ruang kerja sementara agar semua proses berjalan lancar. Jadi tadi aplikasi yang kita gunakan semakin besar RAM-nya, kita bisa menggunakan beberapa software yang ada di komputer kita sekaligus, jadi enggak satu-satu. Terus SSD. Nah, SSD adalah menyimpan data dan sistem agar bisa diakses dengan cepat. Jadi SSD tempat penyimpanan data kita secara permanen tentunya. Jadi hati-hati bagi teman-teman dalam ibaratnya memformat SSD, hati-hati karena kalau terformat tentunya dia akan hilang data kita. Nah, komputer yang terasa cepat bukan hanya karena satu komponen unggul, tetapi karena keseimbangan antara keempat dari komponen ini. Memahami fungsi dan perbedaan setiap komponen tentunya akan membantu kita lebih bijak memilih perangkat sesuai kebutuhan, baik untuk kerja, belajar, ataupun editing, maupun gaming. Nah, dengan di video kali ini, tentunya kita tidak lagi sekedar menggunakan teknologi, tetapi kita mencoba memahami bagaimana teknologi bekerja untuk kita. Mungkin cukup sekian video bahasan kali ini mengenai CPU, GPU, RAM, dan SSD. Semoga harapan saya tentunya video ini bisa bermanfaat walaupun istilahnya sederhana bagi teman-teman semua. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.